Bu Ari, seorang janda berusia 49 tahun, merasa hidupnya telah berakhir setelah kepergian suaminya. Namun, segalanya berubah ketika ia mulai merasakan kehadiran yang berbeda dalam hidupnya. Ketika dia mendapatkannya kembali dari keponakannya yang bernama Aji. Awalnya, Bu Ari dan Aji hanya memiliki hubungan yang biasa saja antara tante dan keponakan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebersamaan mereka semakin sering terjadi. Bu Ari mulai melihat Aji bukan hanya sebagai keponakan, tetapi juga sebagai teman yang bisa diajak berbagi cerita dan dukungan. Perasaan Bu Ari yang tadinya hanya menganggap Aji sebagai anak sendiri, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bu Ari mulai merasa tertarik pada sosok Aji ini, tetapi juga merasa bersalah karena merasa hal itu tidak pantas. Sementara itu, Aji juga merasa terikat pada Bu Ari. Dia terpesona oleh kekuatan dan kebijaksanaan Bu Ari yang membuatnya semakin terpikat pada wanita yang telah menjadi bagian dari keluarganya. Ketika perasaan mereka semakin sulit untuk ditahan, Bu Ari dan Aji harus menghadapi konflik internal mereka masing-masing. Mereka sadar bahwa hubungan mereka melanggar norma sosial dan akan menimbulkan banyak kontroversi di sekitar mereka. Namun, cinta tidak mengenal batas-batas atau logika. Akhirnya, Bu Ari dan Aji memutuskan untuk mengikuti kata hati mereka. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari orang-orang di sekitar mereka, mereka memilih untuk sama-sama mengarungi bahtera cinta mereka, menghadapi segala rintangan dengan keberanian dan kepercayaan. Nikmat yang tak akan datang kedua kalinya adalah kisah tentang bagaimana cinta bisa muncul di tempat dan waktu yang tak terduga, dan bagaimana keberanian untuk mengikuti hati bisa membawa kebahagiaan yang sejati, meskipun harus melawan segala rintangan yang ada. Dan inilah kisah selengkapnya. Hidup tanpa suami sebagai seorang wanita yang masih mempunyai keinginan yang tinggi tentu tidaklah mudah, seperti yang aku alami ini. Sebut saja aku Bu Ari, 49 tahun, dan di dalam kesempatan ini, aku ingin berbagi cerita yang sangat indah, tetapi juga tidak seharusnya terjadi. Karena pengalaman yang aku alami ini dengan keponakanku sendiri, sebut saja namanya Aji, 22 tahun. Sehingga sejak aku dengan keponakanku itu seringkali melakukannya, kehampaan hidupku pun lenyap sudah. Aku seorang wanita yang cukup mapan. Selama 5 tahun aku hidup tanpa suami yang telah meninggalkanku untuk selamanya karena dipanggil Yang Kuasa. Suamiku meninggalkan harta yang lumayan melimpah, sehingga untuk urusan keuangan aku sama sekali tidak ada masalah. Agar rumah tidak terlalu sepi, aku meminta keponakanku untuk ikut tinggal di rumahku. Aji keponakanku itu orangnya sangat sopan, jadi aku pikir sangat menguntungkan jika ada seseorang yang ikut menjaga rumahku. Bahkan ternyata Aji itu juga membawa berkah yang lain bagiku. Pagi itu aku begitu segan sekali untuk bangun dari tidurku, karena baru kemarin malam aku kembali dari liburan ke luar negeri. Apalagi kebetulan hari itu adalah hari Minggu, sedangkan keponakanku juga sedang libur kuliah tentunya. Hari itu aku tidur dengan memakai biji tidurku yang terbuat dari sutra halus yang berwarna putih. Dan kalau saja ada lelaki yang melihatnya, pasti spontan akan langsung terpana tentunya. Aku pandangi diriku sesaat yang mulai terlihat agak demuk. Aku pun berpikir kalau sepertinya aku harus mulai senam lagi. Saat itu terlihat jam sudah menunjukkan di angka 10 pagi menjelang siang. Tetapi aku rasanya masih ingin tidur lagi. Akan tetapi ketika aku mulai terkantuk-kantuk lagi, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di depan pintu kamarku itu. Tidak lama berselang, terdengarlah ketukan pada daun pintuku. Mendengar adanya sedikit gangguan itu, aku pun tetap diam saja. Aku pikir itu mungkin salah seorang pembantuku yang ingin menggagalkan acara tidurku. Tante, tante. Oh wala, ternyata suara keponakanku, si Aji yang memanggilku. Mau apa dia? Gumamku. Namun aku masih tetap diam tidak menjawab panggilannya itu. Aku merubah posisi tidurku dengan menghadap ke langit-langit kamarku. Selanjutnya,
aku pejamkan kembali kedua mataku. Ketukan di pintu kamarku itu terus saja terdengar berulang kali, disertai panggilan-panggilan dari Aji. Masa bodohlah, gumamku dalam hati sambil terus memejamkan mataku. Tidak lama kemudian, aku pun dibuat kaget sendiri ketika mendengar suara pegangan pintu kamarku itu mulai diputar. Aku melirik sedikit melalui sudut mataku. Kulihat daun pintu kamarku mulai bergerak perlahan terbuka. Selanjutnya, muncullah kepala Aji yang memandang ke arahku. Aku masih tetap berpura-pura tidur. Aku tidak mau diganggu dari tidurku itu pokoknya. "Tante," suara Aji terdengar berbisik. Aku masih terus saja berpura-pura tidur. Ku pejamkan mataku semakin erat. Beberapa saat kemudian, aku tidak lagi mendengar suara apapun. Akan tetapi, tiba-tiba saja, alangkah terkejutnya aku ketika aku merasa ada sesuatu yang bergerak di. Segera aku berusaha melihat melalui sudut mataku. Astaga, ternyata Aji sudah berada di samping tempat tidurku. Dengan sorot matanya yang sedang tertuju mengagumi keindahan yang terlukis dari demikian, aku melihat tangannya sudah meraih bagian bawah demikian itu. Hatiku saat itu pun spontan jadi semakin berdebar-debar. Kulihat Aji beberapa kali menelan ludahnya. Dengan perlahan, Aji mulai bergerak semakin berani. Dek-dikduk, detak jantungku semakin berdebar tak karuan. Mau apa dia? Pikirku kala itu, tapi aku terus saja berpura-pura tidur. "Tante," suara Aji terdengar agak keras. Mungkin keponakanku itu sedang mencoba memastikan apakah tidurku betul-betul nyenyak atau bagaimana. Sebagai seorang wanita yang masih normalisasi, tentu saja saat itu aku juga merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Aji yang masih begitu muda itu. Apalagi sudah cukup lama aku tidak memperolehnya dari seorang lelaki. Jujur saja saat itu aku berharap sekali Aji itu akan semakin nekat di dalam usahanya meruntuhkan imanku. Karena terus terang saja saat itu imanku sudah berada di titik 0%. Demi mewujudkan keinginanku yang semakin meningkat itu, aku memutuskan untuk terus berpura-pura tidur. Beberapa saat kemudian, aku sadari kalau kenekatan Aji itu ternyata seperti apa yang aku harapkan. Selanjutnya Aji sudah mulai berusaha untuk membuat suasana di pagi hari menjelang siang itu semakin romantis. Jantungku spontan saja semakin bergemuruh di saat itu. Tapi lagi-lagi, aku masih saja terus saja mencoba sedamai mungkin dalam tidurku. Saat itu aku berharap, semoga saja Aji tidak curiga dengan kepura-puraanku saat itu. Pada saat aku merasakan ada yang begitu dekat, segera aku buka sedikit mataku. Buset, ternyata Aji sudah dekat sekali dengan impiannya. Dengan segera, aku atur NVSKO selembut mungkin. Aji yang merasa kalau semua usahanya saat itu dirasa aman, semakin berlanjut dengan usahanya itu. Perlahan namun konsisten, Aji terus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya saat itu. Sehingga aku yang sudah cukup lama tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari PRL, tentu saja merasa sangat tersanjung dan mudah sekali. Mimpiku itu meningkat semakin tinggi. Hari itu, aku merasa benar-benar sangat merindukan kasih sayang dari seorang PRL. Aku pun memutuskan untuk terus diam sampai saatnya tiba. Aji sepertinya sudah tidak lagi memikirkan resiko apa yang akan dia dapatkan saat itu. Aku sudah dia perlakukan layaknya istrinya saja. Sebenarnya aku sudah ingin mengeluarkan suara-suara indahku akibat dari apa yang dikerjakan oleh Aji itu. Tapi aku takut kalau nantinya malah membuatnya ketakutan dan menghentikannya. Dengan berat hati akhirnya aku pun menerima semua yang menyenangkan itu dari Aji dalam diam. Ternyata dengan diamnya aku itu membuat Aji semakin berusaha membuat dirinya dan diriku berbahagia. Sungguh tidak aku bayangkan sebelumnya kalau ternyata keponakanku sepintar itu. Dan yang tidak pernah terpikirkan olehku adalah ternyata keponakanku selama ini memendam keinginan yang begitu besar terhadap aku. Semakin lama, aku pun semakin tidak kuasa untuk terus bersandiwara. Aku harus mengakhiri sandiwaraku itu. Aku sudah sangat terbawa dalam suasana romantis yang diciptakannya. Segera saja aku buka kedua mataku, seraya berusaha untuk duduk dan berkata, "Haji,
ngapain kamu?" Akan tetapi, sungguh tidak aku sangka, kedua tangan Aji spontan menaikkan pundakku, sehingga aku pun kembali terbaring. Dan dengan tidak membuang-buang waktu lagi, Aji langsung melanjutkannya. Aku masih saja berpura-pura menolak, akan tetapi Aji juga tidak mudah menyerah. "Maafkan saya, Tante," ucap Aji seraya memandangku dengan pandangan penuh pengharapan. "Kamu kan masih muda, Aji, sedangkan Tante ini kan sudah tua," sahutku seraya tersenyum. "Tapi saya sudah lama suka dengan Tante. Saya janji akan membuat Tante bahagia," jawab Aji dengan serius. "Kamu ini, Aji, ada-ada saja. Ya sudahlah, terserah kamu sajalah," sahutku masih pura-pura jual mahal, seraya menghela nafasku dengan panjang. Padahal sebenarnya aku sudah sangat mengharapkan agar Aji itu segera menyirami kekeringan yang selama ini aku rasakan dan aku tanggung sendiri. Mendapatkan jawabanku yang seperti itu, Aji pun seperti mendapatkan lampu hijau. Alangkah terkejutnya aku ketika kami berdua sudah bersiap akan ke sesi yang lebih jauh. Aku mendapatkan pemandangan dari keponakanku itu dengan nyata di depan mataku. Spontan saja keinginanku semakin meningkat, dan aku merasa semakin tidak sabar untuk bisa segera menerima itu semua dari Aji. "Tanti, diam saja ya," ucap Aji seraya mulai berusaha melambungkan angan-anganku. Sehingga aku saat itu benar-benar melayang-layang akibat apa yang diberikan Aji saat itu padaku. Sehingga aku menjadi benar-benar kagum dengan cara kerja Aji itu, dan semakin berharap agar secepatnya Aji itu menyempurnakannya. "Aji suka ya?" tanyaku seraya mengerling padanya yang keasikan di bawah sana. "Aji suka sekali, Tante," jawab Aji dengan pandangan matanya yang menggemaskan. Dengan penuh kasih sayang, aku cubit hidungnya itu. Selanjutnya, Aji bergerak perlahan mensejajarkan oposisinya denganku. "Tante, bolehkah?" tanya Aji penuh harap. Aku pun hanya mengangguk dan tersenyum. Mendapatkan lampu hijau dariku itu, Aji pun segera berusaha untuk proses penyempurnaan. Dengan sukacita, aku bantu Aji dalam prosesi itu, sehingga prosesnya pun menjadi sangat mudah. Akhirnya hari itu jiwaku yang kering selama ini pun terobati sudah oleh Aji. Hari itu aku dengan keponakanku itu pun terus mengulanginya. Kebahagiaan yang aku dapat hari itu dari Aji benar-benar sangat berarti. Aku semakin sayang dengan keponakanku itu. Ada saja situasi dan cara-cara yang baru setiap kali kami melakukannya, sehingga aku dan keponakanku itu sama-sama keterusan. Sekian dan terima kasih.